itu pasti memerdekakan. Jadi bagaimana kita bisa mendeteksi, ya, mengklaim iman yang benar? Iman yang benar itu pasti berdampak kepada situasi kehidupan kita. Itu pasti akan mengubah cara berpikir kita. Iman itu pasti mempengaruhi hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Apa artinya Pak Gembala orang yang merdeka? Orang yang merdeka artinya orang yang tidak diperbudak, ya, orang yang tidak dikuasai oleh apapun. Dia menjadi orang yang bebas. Dia bebas dari rasa takut, dia bebas dari rasa khawatir, dia bebas daripada ketakutan akan hari esok, dia bebas dari semua intimidasi kehidupan. Jadi iman itu dianugerahkan Tuhan kepada kita justru sebetulnya supaya kita bisa mengalami, ya, mengalami sesuatu yang luar biasa di bumi ini. Kita tahu bahwa semua orang mengalami masalah. Orang yang bermasalah maupun orang yang tidak bermasalah, semuanya pasti mengalami masalah, saudara-saudara. Ya, kita lihat firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita baca. Ketika Allah memuji Abraham, ia tetap percaya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Itulah sebabnya ia mempersembahkan Ishak putranya dan rela menyembelih di atas mezbah kurban. Ya, menyembelih Ishak pun ia rela. Padahal Allah telah berjanji bahwa melalui Ishaklah ia akan memberikan kepada Abraham suatu bangsa yang besar sebagai keturunannya. Perhatikan. Apa yang berbeda dari Abraham? Apa yang spesial dari Abraham? Ya, kalau mungkin kita mengikuti cerita lengkap daripada Abraham, tentunya Alkitab tidak menutupi sedikit pun baik kelebihan maupun kekurangan dan kelemahan-kelemahan Abraham. Alkitab itu cukup terus terang. Tetapi ada satu yang begitu spesial, yang begitu terkenal dari pribadi seorang Abraham, yaitu imannya. Imannya. Apa yang terjadi, saudara? Iman Abraham itu, kalau kita pelajari firman Tuhan ini, dua ayat ini cukup membuktikan bagi kita, iman Abraham itu mengubah, ya, mengubah pikiran, arah, tujuan, orientasi daripada Abraham. Coba perhatikan. Ketika Allah memuji Abraham, ingat, tentunya Allah tidak pernah memuji seseorang di luar kebenaran. Di luar kebenaran. Hanya orang yang benar yang dia uji. Ya. Jadi kalau Anda tidak orang benar, maka tentunya Tuhan tidak berurusan dengan kita menguji kita. Jadi yang diuji adalah orang benar. Kenapa Abraham itu diuji? Karena dia orang benar. Jadi kalau saudara sedang menghadapi ujian hari ini, saudara bisa percaya bahwa saudara orang benar. Kecuali cobaan yang saudara jalani di luar kebenaran. Ya, apa? Dalam hal apa Abraham diuji? Ya, ia tetap percaya kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Ya, saudara tahu bahwa janji Allah terhadap Abraham itu menarik. Karena Sarah itu mandul. Jadi selalu janji Tuhan itu lebih relevan dengan kita ketika kita sedang menghadapi dalam tanda petik kemandulan. Ya, kemandulan dalam semua hal. Ya, itu yang selalu kita katakan dengan kalimat atau kata mustahil. Mustahil itu, gitu kan? Gak mungkin. Jadi Allah selalu lebih relevan. Dia lebih dekat dengan kata ketika kita sedang menghadapi sesuatu yang namanya mustahil. Itu makanya jangan pernah takut. Amin. Haleluya. Janji Tuhan terhadap Abraham, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham itu menjadi bangsa yang besar. Ya.
Jadi secercah harapan itu mulai menggelegar di hati Abraham ketika Ishak lahir. Apa yang tadinya bagi dia itu mustahil, ya, apa yang tadinya bagi Sarah janji Tuhan itu menjadi sesuatu yang mungkin dia anggap lelucon karena dia tertawa waktu itu kan. Apa nama arti Ishak? Tertawa. Ya, jadi selalu pengalaman mereka itu dijadikan menjadi nama. Kalau dari suku Karo kan katanya ini masih sangat dibudayakan sampai hari. Sebuah pengalaman itu dijadikan nama. Memang nama ini penting, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sesudah Ishak lahir, beberapa waktu kemudian diujilah iman Abraham. Ya, diuji dengan sesuatu yang tidak wajar. Ingat pada waktu itu tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa manusia bisa dikorbankan, disembelih. Sebab prakteknya mungkin waktu itu maupun juga orang-orang yang hidup pada zaman itu yang menyembah dewa-dewa, mereka itu melaksanakan ritual ibadahnya itu dengan mempersembahkan korban binatang. Tetapi ada satu firman yang tidak lazim. Ya. Bagaimana firman itu datang kepada Abraham? Tuhan menyuruh Abraham untuk menyembelih, ya, menyembelih anaknya untuk dijadikan menjadi korban persembahan. Ya. Jadi ini kan di luar etika, di luar norma-norma. Jadi Tuhan selalu ingin melihat ketaatan kita, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Seringkali kita bukan semuanya, beberapa orang mungkin di antara kita, beberapa kali Tuhan minta ketaatannya, meskipun itu sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan otak kita lagi. Tapi Tuhan tetap minta kita berharap kita tetap taat. Di sini seringkali yang sulit, saudara. Ya, firman yang dalam tanda petik itu sungguh tidak lazim. Bagaimana seseorang tega menyembelih? Bukankah itu masuk dalam kategori pembunuhan? Yang nanti kalau kita lihat kemudian itu tertuang dalam pasal yang dituliskan dalam salah satu poin dalam hukum Taurat, yaitu tidak boleh membunuh. Tapi justru perintah itu datang membunuh. Jadi seringkali saudara-saudara, Tuhan menguji kita. Kita lebih menghormati mana? Tuhan atau yang lain? Saudara lebih baper kemana? Kebenaran atau yang lain? Jadi jujur seringkali kita di sini gagal dan gagal percaya. Minggu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan. Berhasil percaya. Bukankah sudah kukatakan, kata Yesus kepada Marta dan Maria, kamu akan melihat kemuliaan jikalau kamu percaya. Ya, artinya ketika kita percaya, di sana ada satu respon, reaksi, sikap, tunduk, hormat, dan siap laksanakan, walaupun itu berlawanan dengan semua aturan-aturan, semua perhitungan-perhitungan, semua kalkulasi-kalkulasi, semua matematika pikiran kita. Ingat, Abraham sebagai manusia pasti punya matematika. Dia pasti punya perhitungan. Tetapi Alkitab tidak mencatat semua keberatan-keberatan dia. Ya. Walaupun Tuhan sudah berkata bahwa menurut Ishak, tapi ketika dia diuji, saudara, justru harapan yang diberikan Tuhan itu justru seolah-olah dia diputuskan. Ya, apa artinya, saudara? Ya Tuhan mau kita tidak boleh berharap kepada apapun, termasuk kepada apa yang ada pada kita. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Amin. 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 Seringkali memang ya berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kita justru lebih berharap terhadapnya daripada kepada Tuhan. Kita lebih berharap kepada rezeki
sebabnya kita terus ditelan oleh kekecewaan. Saya tadi buat status di WA saya bilang, orang semakin bersih hatimu, semakin bersih hatimu, itu dalam tanda petik ya. Semakin bersih hatimu, maka engkau akan semakin dipertemukan dengan peluang-peluang yang juga bersih. Ya. Barangkali ada yang bilang, memang barangkali datang peluang, tapi peluang-peluang yang kotor. Ya, harus inilah, harus itulah, gitu kan? Harus inilah. Mungkin minggu ini kita akan transaksikan ini sekarang. Hari Jumat kemarin saya sudah cerita di ibadah doa para pelayan dan jemaat yang hadir. Saya bilang, wah, nilai tanah ini 110 juta fixnya. Jadi kita sekarang mungkin minggu ini yang bisa kita upayakan adalah 100 juta. Jadi siapa yang bisa mendahulukan? Mungkin saya agak kurang dengar tuh hari Jumat itu. Sehingga sempat saya berpikir, udahlah kita minjam 10 juta dengan bunga bang. Oh ternyata kemarin dari keluarga Pak Manik baru share bilang, udah nanti Pak Gem biar kami yang mendahulukan 10 juta. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Namanya peluang yang bersih. Jadi tanpa bunga. Promosi. Ya. Jadi saudara-saudara dengar, semakin bersih hatimu, semakin engkau bertemu dengan peluang-peluang yang bersih. Kalau peluangmu bersih, pikiranmu jadi dibersihkan gitu, enggak memusingkan. Ya, ada yang bilang begini, apa Pandita katanya, 90% peluang-peluang yang datang kepada saya itu justru semakin bikin pusing. Ya, tapi nggak apa-apalah. Untuk menghindari pusing yang dua, saya terpaksa harus mengambil resiko untuk mengambil pusing 4. Jadi 2 pusingnya selesai, tapi setelah selesai 2 pusingnya tambah 4 pusingnya. Ingat ya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi Tuhan itu menghindarkan kita. Saudara nggak boleh lebih mencintai pemberian Tuhan daripada pribadinya sendiri. Selama kita masih lebih cinta, lebih sayang terhadap pemberian Tuhan daripada pribadi Tuhan sendiri, maka kita akan menjadi orang yang kehilangan setiap hari. Ingat, hari Jumat kemarin saya sampaikan di ibadah doa, iman Abraham itu hebat sekali. Saya bilang, firman Tuhan bilang, apa yang menjadi dasar Abraham sehingga dia begitu taat tanpa ada respon kalkulasi neko-neko. Begitu Tuhan bilang persembahkan, meskipun secara hitung-hitungan Abraham bisa berpikir, Tuhan, kenapa? Bukankah janjimu dari Ishak inilah saya akan menjadi bangsa yang besar? Secara manusia dia punya hak, tapi Alkitab tidak mencatat itu. Sebab Abraham itu, ini yang saya bilang, punya iman. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Ada yang bilang, aku dari imanku. Nah, pertanyaannya iman yang bagaimana? Ingat, selama imanmu benar, maka itu pasti berdampak terhadap perbuatan saudara. Iman yang benar, ini dia. Kita belajar ini. Iman yang benar pasti mengubah hidup dan tujuan hidup. Coba kita ulas kembali siapakah Abraham. Dia berasal dari tanah Ur Kasdim. Dia tadinya menjadi seorang penyembah berhala. Jadi Abraham itu nggak pernah mencari Tuhan sebetulnya. Tetapi apa? Tuhanlah yang mencari Abraham. Sama seperti saudara hari. Kita tidak mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang sudah menemukan kita. Sehingga ketika kita sudah ditemukan Tuhan, kita menjadi anaknya sekarang, umatnya yang mencari Dia setiap hari. Haleluya. Nah, bagaimana apa maksudnya definisinya mencari Tuhan? Mencari Tuhan itu kata Raja Daud begini, seperti rusa yang saya tidak tahu jemaat yang hadir hari ini seberapa besar kerinduanmu terhadap Tuhan setiap saat. Makanya selalu saya bilang jemaat kita di sini sebenarnya untuk ibadah saja saudara nggak bisa komit. Perhatikan ini, istri yang suaminya tidak hadir di sini. Ya.
suami yang istrinya nggak hadir di sini, yang sudah masuk kategori udah mulai memprihatinkan contohnya tidak mau beribadah. Coba bayangkan, setiap saat bagaimana rasa hausnya para pemuda remaja. Saya nggak tahu kalian hari-hari ini sedang haus akan apa? Apakah saudara haus akan citra diri yang sehingga mungkin sebagian suka melamun di kelas? Dia membayangkan kalau seandainya dia menjadi sunggokong, dia bisa menjadi seperti itu supaya dikagumi oleh cowok-cowok dan cewek-cewek. Ada juga sekarang cowok-cowok pengen dikagumi cowok-cowok gitu. Cowok dia tapi pengen dikagumi. Ini dunia sedang indah. Coba bayangkan seberapa besar rasa kagummu terhadap Tuhan. Coba lihat bangsa Israel itu. Lihat bangsa Israel di zaman Yesus mencari Tuhan bahkan lebih daripada yang lain. Tapi karena dasar mereka mencari Tuhan salah, maka tidak pernah mereka menemukan Tuhan yang benar. Mereka mencari jati diri Tuhan versi hukum Taurat. Maka yang mereka temukan adalah semakin mereka mempelajari hukum Taurat dengan pemahaman yang salah, semakin ada gap antara mereka dengan Tuhan. Semakin jauh. Karena hukum Taurat menyatakan kamu berdosa. Maka orang berdosa harus mengambil sikap semakin jauh. Semakin mereka mendalami Taurat itu, semakin mereka menyadari bahwa mereka orang berdosa. Maka sikap satu-satunya yang mereka bisa ambil adalah semakin jaga jarak dengan Tuhan. Semakin jaga jarak dengan Tuhan. Nah kita orang berdosa justru hari ini bisa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Semua di sini orang berdosa kan? Ya kan? Tapi justru kita yang paling dekat dengan Tuhan sekarang. Amin. Kenapa? Karena nggak ada gap lagi antara kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditemukan. Kita menerima namanya anugerah keselamatan. Haleluya. Haleluya. Lihat Abraham itu saudara, apa yang diubah? Lihat tadi apa motivasi Abraham itu? Pertama, dia adalah orang Kasdim, penyembah berhala, dan Tuhan bilang, kamu tinggalkan sanak saudaramu, ikuti saya akan membawamu ke satu tempat. Kan kira-kira begitu ceritanya. Dan ada satu poin yang menarik. Saya percaya secara manusia, motivasi terbesar Abraham awalnya ada di sini. Aku akan menjadikan kau menjadi bangsa yang besar. Saya nggak tahu motivasi saudara bisa terjemah di sini apa. Apakah menjadi bangsa yang besar? Kalau motivasi berhenti di situ, maka sangat besar kemungkinan saudara meninggalkan gereja itu. Ya. Apa yang tidak ada pada Abraham saat itu? Dia punya istri yang cantik tapi malu. Tapi tiba-tiba datang janji. Jadi janji ini menjadi sesuatu yang menggairahkan dia, sehingga dia mengambil sikap tidak lama-lama. Dia nggak bilang kasih saya 1 bulan Tuhan. Ya. Kasih saya 1 bulan. Kadang-kadang memang begitu kita. Iya Pak Gir, kasih waktu dulu kami bicara di rumah. Berapa hari? 3 hari. Padahal Roh Kudus ada di sini, Pak. Seharusnya memang gini, iman itu membuat kita menjadi orang yang spontan. Karena Roh Kudus ada di sini. Betul nggak? Roh Kudus itu membawa kita pada keputusan-keputusan yang benar sebetulnya. Tapi seringkali ketika kita tidak bekerja sama dengan Roh Kudus, keputusan-keputusan kita cenderung salah. Karena keputusan yang salah, hasilnya pun seringkali, bukan seringkali, memang pasti salah. Nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Makin balas semua. Padahal bila yang makin ngedengkan, ujungnya roak kata. Karena Amsal menyatakan banyak orang menyangka jalannya, tapi ujungnya ayo robe mau tiba rumah saya kan? Itu yang saya bilang. Kalau saudara tidak mau penyesalan di akhir, maka saudara harus mulai menyesal di awal. Ya, paham maksudnya? Gak paham? Bisa, gimana caranya Pak Gembala bisa menyesal di awal? Bisa. Kalau saudara tergantung pada Roh Kudus, ingat ya, Roh Kudus itu tidak punya kurun waktu. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang Alfa dan Omega. Bagi dia semua sudah selesai. Tidak ada lagi hari, minggu, bulan, dan tahun di depan yang dia tidak tahu. Kita hanya semua yang banyak nggak tahu, betul nggak? Contoh,
Kalau seandainya hari ini saudara menjadi maha tahu, maka bisa nggak saudara menghindari masalah? Hah? Bisa. Bisa. Ya. Saya pernah nonton film Terlahir Kembali gitu. Ada itu ya? Terlahir kembali. Jadi tiba-tiba dia mengalami pengalaman buruk, tapi satu waktu diberikan dia anugerah. Dia lahir kembali, sehingga dia sudah mengetahui semua perjalanan. Nanti akan begini. Jadi kalau seandainya kita maha tahu, maka sebetulnya kan gak akan ada masalah, belum. Itu makanya Tuhan gak pernah bermasalah karena Dia maha tahu. Kita ini gak ada yang tahu, cuma pura-pura tahu. Dan ketika dikasih tahu, so tahu. Jangan beri penggembala. Jangan ya Dek. Ya jangan dia bilang. Benar aku rasain katanya. Padahal dia nggak sadar perasaan itu 97% seringkali menyakitkan. Tapi sampai hari ini dia masih tetap. Sudah tahu bahwa ada pribadi dalam dirimu yang maha tahu. Dia Roh Kudus. Kalau sudah tergantung pada Roh Kudus, percayalah, saudara bisa menyesal di awal. Bisa nggak? Bisa. Jangan lagi menyesal. Karena di dunia dikatakan penyesalan itu saudara datangnya. Siapa yang bikin terlambat? Kita. Sama-sama duduk bilang kiri kanan. Menyesal di awal. Menyesal di awal. Ya. Menyesal di awal. Bilang dulu. Menyesal di awal. Mungkin saudara belum paham maksudnya. Karena kalau saudara paham maksudnya, saudara nggak akan ketawa. Saudara akan kayak gimana lah ekspresi orang yang disadarkan gitu. Seringkali kan reaksi kita kan kita menunjukkan apa sadar atau nggak sadar ya. Tapi lihat ini. Iman yang benar pasti mengubah hidup dan tujuan. Kolose 3:1-3 itu dalam terjemahan firman hidup. Kita baca. Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang. Jadi sebetulnya kita sudah dihidupkan secara hukum, secara de jure katanya. Aduh, mana membacanya de jure? Secara hukum, kan kalau secara hukum itu kan ada berbicara dua fakta de facto namanya atau de jure. Fakta dan kebenaran. Secara hukum, secara kebenaran, kita ini sudah dibangkitkan 2000 tahun yang lalu. Bahkan jauh sebelum nenek moyang kita lahir. Ini kan susah dicerna otak ini kan. Contoh, ya, si Daniel lahir tahun berapa? 2006. Tapi dia sudah dibangkitkan pada tahun sekian sesudah Masehi. Ketika Kristus bangkitkan, ayatnya mana? Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika mamamu mengandung tidak. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Tahun berapa ya Kristus bangkit dari antara orang mati? Tahun? Di bawah tahun 100 ya. Sebelum? Sesudah? Masehi. Kalau Sun Gokong sebelum Masehi. Paham maksudnya ini? Hah? Paham? Halo? Ya, kalau itu si anu siapa ya itu si Namanto. Itu karena saya menghargai. Ya. Maka sekarang perhatikan ini ya. Iman itu mengubah kita. Maka sekarang inilah orang yang beriman yang benar. Arahkanlah pandangan saudara kepada harta. Kepada apa? Kepada apa? Ini udah benar ya, kepada harta. Pandangan kita sekarang diarahkan kepada mana? Harta. Lihat dulu kiri kanan muka wajah. Apa yang menguasai pikirannya? Nampaknya kalau udah harta. Gini dia dulu. Gini terus. Gini nggak pernah mukanya minar. Apa yang nggak pernah ngasih minar? Dia suka minar. Nah, lengkap minarhiyah.
Minat dia. Jadi memang kalau selamat dunia, maka tadi saya di status saya memang gini, nggak ada yang lebih penting dari kebahagiaan. Maka bodoh kita kalau menggadaikan kebahagiaan dengan alasan apapun, termasuklah dengan alasan dipanggil. Nggak ada sebetulnya kaitan kebahagiaan dengan capcay. Loh, salah Pak Gem? Ya salah memang. Ketika engkau berpikiran yang salah. Sebab faktanya di luar sana ada orang yang tidak makan apa-apa, tapi kata bahagia. Kebenaran, Tuhan tidak mendesain kebahagiaan kita berdasarkan apa yang ada pada kita, tapi berdasarkan apa? Kemampuan kita untuk bersyukur. Haleluya. 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 Otin pedapot dokon mau lihat. Ongnya godang dapat kau dokon kurang dok. Kurang. Satu kali waktu pembangunan gereja ini, saudara, kami menjual tanah. Ya. Dapat waktu itu jual tanah kaplingan mungkin sekitar 31 juta. 31 juta. Waktu mau membangun gereja itu cuma satu malam di tangan kita. Satu malam lewat ini. Sampai saya bilang, aku udah bilang bulan kayak begini. Tapi besok pagi langsung hilang. Transaksi langsung. Tapi sudah, ya, tetap kita bersyukur. Set OTP, dok. Apa lagi? Jadi sebagai nggak mudah ada yang mau teman-teman melihat. Apa lagi motif? Itu makanya saudara, apa yang saudara dapat itu berbeda dengan apa yang saudara apa? Keluarkan. Beda gitu? Beda lah. Beda. Pendapatan itu nggak ada kaitannya dengan pengeluaran dalam beberapa konteks, kan begitu ya? Betul nggak? Itu makanya kemampuan bersyukur. Semakin engkau pintar bersyukur, maka engkau menjadi semakin orang yang paling berbahagia di dunia dan di akhirat. Haleluya. Jadi arahkanlah pandangan saudara kepada harta, kekayaan, dan sukacita. Ini iman. Iman itu mengubah hidup dan tujuan hidup. Jadi ini yang terjadi dengan Abraham. Dia nggak duniawi lagi. Apa bisa bagi? Loh, ini dicatat. Apa bisa? Ini faktanya. Jadi saudara tidak boleh menjadikan benar dan salah menurut pengalamanmu. Alkitab mencatat kisah Abraham. Tadinya memang dia lahiriah. Tapi dalam perjalanannya dengan Tuhan, iman yang Tuhan anugerahkan terhadap Abraham itu menjadi kekuatan yang mengubah hidupnya dan tujuan hidupnya. Sehingga yang tadinya kepada harta duniawi sekarang berorientasi pada harta, kekayaan, dan sukacita. Di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Pikirannya ke sana. Itu makanya iblis nggak mau kita memikirkan Kristus. Karena iblis tahu rahasianya. Kalau nanti jalan iblis yang semakin mulai memikirkan surga dan Kristus, bahagia. Padahal akulah satu-satunya yang tidak mau orang ini bahagia. Dan yang paling ironis, setuju pula kita. Ya kan? Setuju pula kita. Udah tekan kontrak kami pagi. Berapa? Seumur hidup. Tidak bahagia. Dengar ya? Nggak ada hubungan kebahagiaan dengan babi panggang. Sebab orang yang tidak makan babi panggang pun bisa bahagia. Itu kemarin itu makan dari babi itu. Bisa bahagia kan? Jadi nggak ada tujuan kebahagiaan dengan makanan, dengan pakaian. Adam dan Hawa sebelumnya memang ada pakai polo, baju merek apa lah yang brandnya sama? Oh, Puma itu olahraga sport. Ya, nggak. Hawa itu nggak pernah ke mall. Ya, tetap dia bahagia. Ya, biarlah. Coba perhatikan ayat yang
biarlah surga. Baca, 1, 2, 3. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Amin. 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 Jadi yang ada ladangnya sawah dari sini, surgoina nang ada di pikiranmu. Unang batang ini. Aku nggak sampai petanya, udah gak bagian melosok beri. Emek kusial saja dari susah aku. Ini sudah sakit ini. Ada yang matanya yang baca firman Tuhan di mana 7 bulan aman. Artinya kan ada sesuatu yang aneh di situ. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau surga sudah mengerajai pikiran, lama kita tuh sadaikan pikir kita ke sawah, kita lihatlah sudah memenuhi sebelum waktunya. Tetap kita pulang dengan, karena kita sudah kerasukan yang lain. Kita nggak kerasukan padi lagi sudah. Apalagi ada yang kerasukan bagulu. Habis itu kan udah bagulu bisa angin. Mau depan gue mah. Hidupku hanya ditentukan oleh bagulu. Sama-sama katakan, hidupku nggak ditentukan oleh bagulu. Haleluya. Haleluya. Kita makanya kalau sudah surga merajai pikiran, api pun jadi dingin, harimau pun jadi tunduk. Yang punya banyak masalah tetap bisa dan mimpinya indah semua. Ini tidak ada masalahnya pun nggak bisa tidur sudah. Dengarkan ini sudah. Sekali lagi baca, sekali lagi. 1, 2, 3. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Jadi ini yang membuat Abraham itu nggak neko-neko. Kasih kata Tuhan, siap. Karena memang dia sudah kesurupan surga. Itulah bagian bedanya saya masih kesurupan dunia. Ya lanjutkan. Walaupun Tuhan berikan kami dalam sejahtera-Mu. Datang malaikat. Aku lama-lama nggak sadar di cermin kita. Kau minta dari sejahtera dari Tuhan, tapi kau menolak jalannya. Nggak bahaya. Ayat 3. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya katanya. Kenapa ada kata seharusnya? Faktanya belum padam. Masih ada kata hidup lagi. Seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Kristus. Secara jujur tadi kita sudah dibangkitkan 2000 tahun yang lalu. Karena memang secara hukum kita sudah mati di bawah dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini sudah mulai kita paham kenapa Abraham itu bisa berubah. Jadi iman itu iman yang sama, iman yang dianugerahkan Tuhan pada Abraham sama itu yang diberikan kepada kita. Jadi nggak beda, tumbuhnya aja nggak sama, karena tanahnya beda. Sebagian ada yang keras kepala, ada daun. Ini dong enak tuh, daun. Ingat ya saudara, pastikan saudara menyesal di awal. Haleluya. Halo para pemuda remaja, dengar. Kalau engkau menyesal di awal sekarang, engkau pasti akan bertemu dengan jodoh yang tepat. Sehingga pengalamanmu nggak sama lagi dengan yang di luar sana, gitu ya. Sehingga tiap hari salah pilih katanya. Salah pilih. Ada yang salah pilih? Jadi saya nggak yakin salah pilih, cuma salah penjananya aja. Jadi mau lepas kau pengen dipilih ini, ada yang mau salah dia lebih mau sudah tetap. Jadi memang orang berencana mengganti. Amin. Amin. Karena pikiranmu yang membuat masalah itu datang, bukan jodohmu sudah dapat. Aku dah sebelum menikah aku mari bahagianya. Jadi sesudah menikah lah di bulan keberapa lagi
mulai kena kata sesudah pernikahan isi maru sekarang bari. Jadi nggak sekali lagi ya. Jadi bilang dulu dalam dirimu dan masalah di tahun ini. Masalah medalnya dulu ini. Alana, dia tahu nak punya rumah tangga. Amin. Jadi dia tahu juru kuncinya. Tambah marija. Berserawan merdetui. Ya. Yang paling parah gini, ada orang cari dukun hanya untuk menemukan gereja yang tepat. Ya Bapak, karena sudah 17 kali kami pindah gereja. Dan ini harus berdukun jangan. Itu dia. Begitu mundur. Merdetui mana ini sudah hanya ke gereja itu. Kalau merdetui, ya harus yang gereja. Ya, merdeka, tadi kan merdeka, iman yang benar itu pasti memerdekakannya. Merdeka itu artinya apa? Bebas dalam Alkitab itu bukan berarti berbicara tentang bebas finansial, bukan. Jadi kemerdekaan yang, jadi jangan lahiriah. Saudara jangan berpikir sehingga bergumulan 80% 90% itu hanya uang kan itu. Kalau Kevin bergumulan, mau lalu Kevin agak lebihan katanya. Siapa di mana kita begitu habis nekolak mungkin lo Tuhan Anda selalu uang di otak kita semua dia. Makanya kita jadi orang yang mohon maaf, jadi orang yang berotak memang, ya kan? Itu makanya seorang pemikir mengatakan bukan soal seberapa banyaknya yang kita dapat uang itu, tapi soal seberapa banyak yang kita simpan dan bagaimana uang itu bekerja. Makanya pernah saya tanya di grup dan sampai hari ini nggak ada yang jawab. Cuma sampai menjapri saya, diberkatilah dia. Saudara kan udah biasa cuek terhadap semua. Surga pun sudah cuekin. Jadi rasakan sih saya. Saya bilang mana sebetulnya kita yang bekerja untuk uang atau uang yang bekerja untuk kita? Nah, seharusnya apa? Faktanya apa? Kita yang kerja untuk uang. Makanya kita jadi beruang. Cakar sana, cakar sini, sakit hati sana, sakit hati sini, lawan sana, lawan sini, saudara. Ya kan? Nggak cakapan sana, nggak cakapan sini, gara-gara apa? Gara-gara bisnis. Bisnis itu yang penting, katanya tadi. Tapi cinta dalam keluarga itu jauh lebih penting. Ada orang sudah susah dia karena nggak ada uangnya, tapi nggak pernah dia memikirkan bagaimana rumah tangganya supaya bahagia. Halo, ada memang yang terlalu tinggi, nanti Pak, sesekali saya langsung bawa ke restoran yang paling mahal di Medan. Kamu kosong. Sebelum ke Medan bawa dia makan bakso. Ketawa kita makan mie ayam loh, makan mie ayam 11.000. Ketawa kita. Kalau nggak cukup uang 1-2 orang. Jadi kenapa? Ini lagi diet habis. Aman buat makin bunyi dia hati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi bebas, merdeka itu enggak bicaranya lahiriah saja, saudara. Itu tidak bicara eksonya, tapi esonya. Jadi pengertian dari bebas itu adalah level manusia daging, kepentingan daging. Itu menjadi manusia rohani. Yang otaknya dunia menjadi otaknya surga. Mukanya langsung beda. Ya, kalau otak kita sudah di surga, sudah lihat. Toksik, racun, sakit hati, kepahitan lah. Masa lalu, hubungan yang toksik, hubungan yang gak harmonis dengan keluarga, rumah tangga, ayah dan ibu di masa lalu, sembuh semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya selalu bilang sama Ibu Gembala ini, memang saya rasakan banyak hal yang tidak ada pada. Tahunya aku zaman ini juga butuh kasih sayang. Secara teori saya bilang saya sudah paham, tapi faktanya saya pun orang yang kurang kasih sayang. Jadi mohon maaf aja sudah. Saya tahu zaman ini sebagian butuh diperhatikan.
Secara teori saya sudah tahu, tapi mohon maaf saya kan orang yang kurang perhatian. Tapi saya pelan-pelan, saya sudah menemukan apa yang kudapatkan dulu dari bapakku, dari mamaku, hubunganku dengan abang-abangku, dengan itokku, dengan semua keluarga. Sekarang dari Roh Kudus itu mulai kudapat, dipulihkan, malah yang kudapat lebih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga saya inilah Minggu Gembala. Kemarahan saya sekarang Minggu Gembala cuma satu. Kalau contoh bicara keluarga begini dia selalu menilai contoh-contoh yang terlalu subjektif, di situ kadang saya agak sedikit bereaksi. Sudah, masing-masing orang sesuai dengan SDM-nya. Semakin buruk SDM seseorang, semakin buruk kelakuannya. Ada di sini yang buruk kelakuannya, itu sama dengan buruk SDM-nya. Amin. Karena kalau SDM-nya bagus dia, sejelek-jeleknya orang dia tetap. Amin. Amin. Beda orang yang SDM-nya bagus, mengenai masalah dia tetap di mana? Benar. Ada orang yang SDM-nya buruk, melihat yang benar pun dia jadi salah. Kadang-kadang harus jago. Sehingga hidup menjadi kompetisi terus. Gak ada orang yang boleh lebih hebat daripadamu. Orang bangun rumah langsung kau tambah rumah 2. Orang beli kereta, kok beli kereta api langsung. Ini pokoknya harus number one. Kenapa? Karena begini cerita. 30 tahun yang lalu kan begitu, keluarga kami orang paling miskin di kampung sering kami dihina, sehingga sudah berkilah berkata, nanti aku lihat, aku tunjukkan. Itu pun nggak bisa ditunjukkannya, sehingga dia hanya pura-pura menunjukkan. Dan ya, kepentingan daging atau kepentingan surga sekarang yang merajai pikiran saudara. Coba tanya kiri kanan, biar jujurlah dulu terhadap dirimu sendiri. Kepentingan apa sekarang yang paling berkuasa dalam pikiranmu? Daging atau surga? Tak dulu. Kalau sudah menjawab dia itu sudah stadium 4 itu. Orang kalau sudah parah memang sudah susah dia bereaksi. Tapi ya orang udah makin tahu. Mas kata itu. Tangguh ini. Mas orang ini. Tapi kalau masih sehat, masih memang sakit tapi Bapak, jadi dia kok surat-surat nenek, pingsan. Kalau surat-surat dia cukup. Matius 6:20. Baca 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ingat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Ayat ini kan nggak suka kita ayat ini. Itu makanya kita hindari terus ayat ini. Makanya kita selalu ketemu dengan mengat dan pencuri. Ya kan? Ini yang kita jumpa terus mengat dan ya dan pencuri. Apa itu pencuri? Pencuri kebahagiaan. Ada orang beli mobil, tapi tetap nggak bahagia. Dia beli mobil. Lewat mobil apa? Dicuri. Ya, dulu waktu masih naik beca Pak Randu kan, pengen naik udah Pak. Sekarang udah lompat kan? Dia sudah bawa pekan lari itu. Dia nggak terpengaruh dengan Avanza. Tetap syukuri apa yang ada. Amin. Karena Tuhan hanya akan berurusan dengan orang yang tahu bersyukur. Amin. Moro Tuhan, moro kayak orang itu lupa. Ilompati kita. Ilompati. Makanya jadi begitu. Baca sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ingat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau pelan lah pindahkan ke surga semua. Amin. Amin. Nah kan kita ini langsung hati-hati suami. Jadi kamu kini dia suruh. Kelola semua dengan takut akan Tuhan. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kamu kulit kamu di Tuhan. Ya, saya berdoa kalau sekarang masih mendahulukan, nanti bukan mendahulukan lagi. Ya, saya ini orang pagi. Karena saksi nama. Haleluya. Telepon Tuhan aku. Halo Gepul. Kok saya mesti kayak itu bilangnya anak buahnya. Langsung Gepul. Dulu aku tak saling Gepul. Ai, Bapak. Ayah kalau aku datang dari itu 200 juta naik, Pak. Kirim aja 200. Oh, Bapak. Langsung dikirim. Haleluya. Pak kalau kata kalian pulang anak kayak Pak kuliah kamu. Nanti Amin. ada. Kalau lagi lek anak kita udah merusak kuliah. Oh ya, kau mau mengurus sampai. Kau mau mengurus. Pak kuliah kalian menang dak sonina aman. Dari jangan lagi menonton. Itu penawar 25.000 kirim. Dikirim aja tuh 25. Di pasar madu betul. Ada nggak sih? Jadi ada melihat cerita sendiri. Jadi nggak suatu waktu nak telepon mah, anak mau tuh bertitik. Pak Gem, iya kenapa enak? Masa dia kirim lagi? Enggak. Tuh yang ada memang taruh 10 juta dalam rupiah. Tapi saya putih pesan. Betul semua. Betul semua. Dia 2 juta nih pasang 200. Mau semua. Dan semua. Jadi nggak pasang. Yang punya anak rantau kan coba bayangkan tiap hari kita dua kan anak rantau. Pak kuliah mau ke kalian muna. Unang mali ramu ke kalian muna. Ikaw na mudo mengatur kalian muna. Amin. Kalau udah suami anak sungkan. Makanya anak itu harus dilatih dari sekarang. Bagaimana kau nanti mengelola uang kemana? Semua harus itu untuk kebaikannya. Orang anak gaji pertama nih, gelengmu itu orang handphone nih halekna. Nggak ada yang berupa gaji misalnya. Itu cara kurang ini, butuh handphone yang diulah tuh. Malah masalahnya si Jamal putuskan itu langsung. Ya, sekarang udah kewajiban dia. Kalau nanti begitu gaji pertama, misi mah udah tanya sekarang. Karena aku tahu tadi lagi gajinya dia. Yohanes 6:27, 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan oleh manusia kepada sebab dia yang sama dengan Allah. Coba bekerjalah, amin. Udah baik kali Tuhan sama kita, udah diberkati kita. Amin. Hari Jumat kemarin saya bilang, Ishak itu adalah hasil dari kemustahilan. Mustahil sebenarnya Ishak itu ada. Tapi apa yang mustahil itu kan seperti lagu tadi. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kan itu kan lagu tadi ya. Itu kan kuasa. Pasti imannya itu sudah menggelora betul ini. Makanya karena udah lah. Toh Tuhan apa yang ada? Angkot ini pun ada karena Tuhan. Kan begitu ya? Betul nggak? Siapa yang menyangka orang ini akan punya angkot? Itu hanya karena itu gembala yang mimpi. Haleluya. Saya bilang mimpi lagi. Ya. Benar ya? Ya. Jadi makanya kalau saudara betul itu terima dari Tuhan, maka jangan pernah takut kehilangan apapun. Itu mental Abraham. Karena dia tahu Ishak itu adalah dari sesuatu yang tidak mungkin dimungkinkan Tuhan. Itu makanya sangat mungkin bagi dia untuk menganggap itu tidak ada simpul. Karena dari ketidakadaan Ishak itu menjadi ada. Maka perhitungan Ishak Abraham begini, lebih susah mengadakan daripada meniadakan. Mana lebih gampang, mengadakan atau berhijau? Habiskan. Ada berhalak mengadakan nggak tahu dia. Berhijau dong. Anggota saya jadi berhijau itu memang paling takut. Lebih gampang menghabiskan daripada mengadakan kan? Ya. Jadi yang sulit-sulit itu bagian Tuhan yaitu mengadakan, yang tidak ada menjadi ada. Nah begitu sudah ada, jangan takut mengadakan itu untuk Tuhan. Amin. 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 Itu makanya kalau ngasih persembahan selalu jangan terlalu sopan.
Ya, ada yang terlalu sopan kali kalkulasi. Seminggu malam ketiri hancur, malam tahu hanya salah di kalkulasi 2000 miliar. Itu terlalu sopan itu kalkulasi. Saudara harus ugal-ugalan. Amin. Agak lebih brutal dikit. Haleluya. Wah, jalan dong. Masih mengenal ingin mulai tahun 2005 saya kalau percaya kalau begini firman Tuhan saya mau tersinggung kalau bukan saya pikir mau mending mau mending itu masa apa betapapun Allah memberkati Yusuf di Mesir dengan segala jabatan dan kekayaan yang berkelimpahan, namun Yusuf tahu bahwa tujuan hidup bukan di sana. Itu sebabnya ada pesan simbolik yang terkandung dari pesan-pesan terakhir Yusuf. Ini menarik sekali kan? Ini saya dalam sekali loh. Ibrani 11:2. Dan karena iman Yusuf ketika mendekati akhir hidupnya dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari itu. Sebetulnya secara lahiriah masih pengenkah Yusuf meninggalkan Mesir? Sudah di sana dia dapatkan segalanya. Di luar Mesir justru pengalaman pahit bagi Yusuf. Di Mesir dia mengalami segalanya secara lahiriah. Tapi ada pesan simbolik. Kenapa Yusuf punya cara berpikir? Karena coy, imannya itu sudah mengubah arah hidupnya. Lihat, bahwa Allah akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita kan selalu pengen kembali kepada hal-hal yang dulu saya ingat, wah pagi satu hari penghasilan saya 1 juta. Saya pengen kembali ke sana, ya kan? Dulu saya punya angkotnya. Jangan pernah sesali angkot. Amin. Karena Tuhan yang membawa kalian dalam semua perjalanan ini. Baik karena maupun ini harus proses dulu. Udah mulai cantik begitu, anak ini dibawa lah kalian kepada guru. Jadi jangan ingat lagi angkot dulu semenjak Jumat. Pengen lagi kembali ke sana di mana. Dulu waktu ada angkot itu saya hanya dapat sekian. Kan selalu ada begitu kan? Dulu aku masih punya PMH. PMH 2 katanya. Satu orangnya sekian satu hari. Tapi waktu kau punya PMH dulu, kau tidak menghormati Tuhan. Sekarang coba, begitu engkau sudah enggak ada dan kau mulai baru. Kaulah segala Roh harta Aku usia bilang iya oke. Itu sebenarnya udah makin sehat. Ada orang dan ada kemana-mana hal Aisyah sama aku tahu. Mau dia tolong bibi. Mana boleh tanya aku bibi. Jadi kau, belum selesai tadi ya. Lihat, demikian besarnya keyakinannya sehingga dia menyuruh mereka berjanji untuk membawa serta tulang-tulang pada waktu dan mengulang si Ishak dibangkitkan dari Mesir waktu Tuhan datang nanti. Si Yusuf begitu visionernya dia. Di dalam kejayaannya dia tahu kami bukan di sini. Tahu Abraham itu tadinya punya rumah permanen. Begitu dia ikuti janji Tuhan, sampai dia mati dia tinggal di kemah-kemah, di tenda-tenda. Dia nggak punya resort, dia nggak punya villa. Ya. Bukan karena dia nggak mampu, tapi itu adalah kebenaran yang disampaikan secara simbolik. Bukan di sini kita. Jadi jangan buat cantik kali di sini, di sana. Dalam arti gini, di sana nggak bikin cantik. Dengan cara apa? Biarlah otak kita dirajai apa? Haleluya. Haleluya. Para pemuda remaja, biarlah kalian kesurupan surga ya. Amin. 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 Enggak pemuda remaja, amin. Amin. Pemuda remaja semua. Para pemuda remaja, amin. Ini amin Thomas atau mengalir. Bagaimana kita
mendefinisi tentang bagaimana arah hidup orang-orang yang beriman pada Kristus. Nah, kita baca saja. Ini dengan, coba perhatikan ke depannya, saudara ikuti dalam hati. Inilah dampak dari iman yang benar itu. Dan karena iman, beberapa wanita mendapat kembali orang-orang yang mereka kasih. Ada, karena iman mereka mendapat. Tapi itu enggak selalu begitu. Tapi perhatikan, yang telah mati, siapa contohnya itu? Maria, Marta, sudah mati, Lazarus hidup lagi. Sebagian memang dapat dampak iman yang sebegitu, tapi nggak sama. Dengar, tetapi dihidupkan lagi. Tetapi ada pula orang-orang lain yang beriman kepada Allah dan dipukuli sampai mati. Ada yang bilang begini, dulu Pak Gem sebelum saya diterima Tuhan Yesus, sepertinya bahagia rumah tanggaku. Dukutan dengan Yesus, mulai hanya sering konflik, doa matai dia. Orang ketok sama. Doa matai dia mulai konflik. Mulai diawasi semua pemberian, diawasi semua amplop-amplop yang berjalan. Ada memang begitu, saudara. Jadi nggak sama. Jadi ada orang yang karena iman mereka akan dapat, ada orang justru dipukuli. Saudara pilih yang mana? Pilih yang mana? Halo, ini tuh tadi jangan ngomong gitu. Dia beritahu mana? Nah pertama ada mana baju mana? Menyerah mah. Alana Tuhan tahu ini cocok dipukuli. Tetapi ada pula orang lain yang beriman kepada Allah dan dipukuli sampai mati. Mereka lebih suka mati daripada dibebaskan. Tetapi harus menyangkal Allah. Mereka percaya bahwa mereka akan bangkit kembali pada suatu kehidupan yang lebih baik kemudian hari. Ada pula yang diejek. Ada yang diejek di sini? Udah pernah diejek? Anda harus terima gereja ini. Dicambuki sampai punggungnya luka-luka, dan ada yang dibelenggu dalam penjara di bawah tanah. Ada yang sudah di penjara di sini? Beberapa orang mati karena dilempari batu dan beberapa orang lagi digergaji menjadi dua. Ada yang sudah ngalamin ini? Memang belum, karena sekarang nggak pantas nih. Karena sekarang selalu mencari yang aman. Itu ada yang tahu siapa yang pantas, makanya nanti ada yang khusus di sana. Jadi jangan sampai berpikir nanti aku mau ke sana di tempat yang salah di dunia. Ya, maka semakin menderita engkau karena Tuhan di dunia, semakin mantap nanti yang baru di sana. Tetapi kemudian mereka dibunuh dengan pedang. Beberapa orang berpakaian kulit domba dan kulit kambing mengembara di padang pasir dan di pegunungan serta bersembunyi dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Mereka lapar, sakit dan diperlakukan dengan sewena-wena. Dunia tidak layak bagi mereka. Walaupun orang-orang beriman itu mempercayai Allah dan menumpahkan hatinya, tidak seorang pun menerima semua dijanjikan Allah kepada. Dengar orang Mesir dan Jawa. Abraham sampai mati. Apakah dia melihat keturunan yang besar itu? Karena semua itu dikandung dalam iman. Amin. Yakin, tak sudah dari orang besar. Kisah kedua dari orang. Haleluya. 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 Sebab Allah ingin supaya mereka menunggu dan ikut serta menikmati pahala-pahala yang lebih baik yang telah disediakan bagi nanti. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai di sini bisa mengerti, saudara. Iman itu, iman yang benar itu memerdekakan. Apa yang berubah dengan perang? Pasca dan perang. Pasca dia belum beriman dan perang sesudah beriman. Sesudah beriman. Apa yang diubah? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua adalah ujian. Saudara, hari ini sedang diuji Tuhan. Saudara, bagaimana bisa melepaskan sesuatu untuk Tuhan? Sebagian sukses, sebagian hampir sukses, sebagian memang merencanakan tidak sukses, sudah direncanakan yang tidak sukses. Dengar, semua keputusan kita itu pasti akan berdampak kepada hidup kita di sini dan di sana. Mari kita bangkit berdiri.